Permisi, Bu. Bu Syafa, saya melihat laporan kinerja Departemen Produksi. Saat ini kita punya sedikit kendala dengan kapasitas produksi. Apakah menurut Ibu kita butuh tenaga kerja tambahan? Betul Bu, kami memang memiliki sedikit hambatan, tetapi saya belum yakin apakah dengan penambahan tenaga kerja baru benar-benar dibutuhkan atau bisa diselesaikan dengan pengaturan tugas ulang. Itu mengapa saya ingin mendengar pendapat Anda terlebih dahulu. Tapi sebelum itu Bu, saya ingin kita meninjau ulang analisis jabatan di departemen Anda. Dengan begitu kita bisa tahu secara spesifik keahlian apa yang kita butuhkan jika memang harus menambah staf. Maaf izin bertanya, Bu. Saya kan karyawan baru di sini. Saya juga belum mempelajari lebih jauh mengenai jabatan di sini. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana analisis jabatan itu. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus, Rizka. Yang dimaksud dengan analisis jabatan adalah proses di mana kita menganalisis suatu pekerjaan. Kita akan mempelajari tugas-tugas utama, tanggung jawab, serta keahlian yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut. Dengan ini, kita bisa memastikan bahwa setiap orang yang bekerja di perusahaan ini sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi analisis ini membantu kami untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan di setiap posisi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih di setiap pekerjaan. Selain itu, kita bisa merencanakan sumber daya manusia yang lebih baik. Benar sekali, Bu. Dengan data analisis jabatan, kita bisa merencanakan berapa orang yang kita butuhkan dan keterampilan apa saja yang penting. Itu yang dinamakan perencanaan sumber daya manusia. Kami memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan target perusahaan di masa depan. Oh, jadi dengan perencanaan sumber daya manusia yang baik, kita tidak hanya mengisi kekosongan saja, tetapi kita memastikan bahwa yang direkrut benar-benar sesuai kebutuhan, begitu ya, Bu? Tepat sekali, Rizka. Karena itu, Bu Syafa, saya ingin Anda bekerja sama dengan tim HR untuk meninjau ulang deskripsi pekerjaan di Departemen Produksi. Setelah itu kita bisa membuat perencanaan sumber daya manusia yang lebih rinci dan memutuskan apakah kita perlu rekrutmen baru atau bisa melakukan pelatihan untuk staf yang ada. Siap Bu, saya akan mulai segera dan bekerja sama dengan tim. Saya setuju bahwa kita harus cepat dalam merencanakan sumber daya manusia agar tidak ada pemborosan tenaga. Bagus kalau begitu. Saya akan tunggu laporan dari Anda, Bu. Dan Rizka, selamat belajar lebih banyak tentang perencanaan sumber daya manusia, karena ini adalah salah satu dasar penting dalam manajemen. Terima kasih, Bu Luna. Saya akan belajar lebih banyak lagi.